Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulta lamun ngucap sira fi madza ing dalam apa yumkinu kongang apa izharul bughdhi mertelaaken sifat benci, sifat sengit. Bagaimana cara menunjukkan sifat benci karena Allah? Fa aqulu ngucap ingsun amma fil qawli anapun ing dalam pengucap iku fabika fil lisani mongko kelawan nyegah lesan an mukalamatihi saking gunemi ing wong. Maksudnya al-mabghud, kan ada benci karena Allah, cinta karena Allah. Bentuknya seperti apa? Bentuknya kata Imam Ghazali ya, secara lisan kita tidak mau bicara, menghindari bicara. Wa muhadatsati lan ya cerita-cerita atau ya guneman ing mengkono mabghud maratan ing dalam suci ambalan wabil istighfafi lan kerawan ngino-ngino, maksudnya menghina, merendahkan wa taglidi lan ngebotaken fil qauli ing dalam pengucap ukhra ing dalam ambalan kang liya. Amma fil fi'li anapun ing dalam penggawe, jadi benci itu ditunjukkan dengan cara tidak mau bicara atau bicaranya keras. Au fil fi'li ta ing dalam amma fil fi'li anapun bughdhu ing dalam penggawean secara tindakan iku fa biqat isai kelawan medot lumaku, tidak mengunjungi, tidak berjalan fi i'anatihi ing dalam nulungi mengkono al-mabghud, orang yang disengiti itu, orang yang tidak disukai. Maratan ing dalam suci ambalan wabil sa'iran kelan lumaku fi isaatihi ing dalam ngalaaken menghinakan ngalaaken berbuat sesuatu yang merepotkan. Wa ifsadi ma'aribihi lan ngurusak pira-pira janjine atau pengarepane mengkono al-mabghud ukhra ing dalam ambalan kang liya. Wa ba'du hadza utawi sebagiane ikilah mengkono izhar niku, sebagiane iku wa ba'du hadza utawi sebagian ikilah izharul bughdhi niku iku asyaddu luweh banget min ba'din sebagian kang liya. Wa hiya utawi mengkono wa hiya utawi mengkono niku wau kaful apa muhadatsah wal mukalamah ilah ya. Kan Imam Ghazali mengatakan supaya orang ini menunjukkan ekspresi ketidaksenangan kepada orang yang ahli maksiat. Caranya seperti apa? Caranya dengan tidak mengajak bicara, ataupun kalau bicara dengan nada yang tidak menyenangkan, atau dengan cara tidak mau mendatangi, tidak mau tidak mengikutinya, tidak menuruti kehendaknya. Ini dilakukan secara berbeda-beda sesuai dengan derajat kefasikannya. Maksudnya pihak yang dibenci itu kan ada fasiknya seperti apa. Wal maksiati lan maksiat as-sadirati kang metu minhu saking mengkono fasik. Amama anapun te perkara ya jeri kang lumaku apa ma. Amama anapun te perkara ya jeri
kang lumaku apa ma pundio majrul hafwati ing dalem nggon lumakune napa ni hafwah ini keluputan alladzi yu'lamu kang den weruhi apa anau sune wong iku muntadimun getun alaiha ing atase mengkono hafwah wala yusirru lan ora netepi sapa mengkono wong kang den ketingi maksudnya niku alaiha ing atase mengkono hafwah wala yusirru alaiha fal aula mongko kang luwih utama fihi ing dalem mengkono wong al muntadim iku asatru nutubi wal igma dzulan ngeremakan maksudnya jangan terlalu diperhatikan. Jadi benci karena Allah, sebaliknya dari cinta karena Allah adalah benci karena Allah. Benci karena Allah itu dilakukan dengan cara ya tidak ngajak bicara, tidak mau kumpul, tidak mau secara ucapan ya mengucapkan nada yang sinis, yang keras, atau secara tindakan dia tidak mau bergaul, tidak mau mendekat. Ini dilakukan sesuai kadar kefasikan, kadar kedurhakaan orang itu. Jadi kita hendaknya memulai mengambil jarak kepada teman yang ahli berbuat dosa. Kalau memang dia melakukan dosanya itu terang-terangan. Tetapi kalau dia itu memang ya namanya manusia, ada lupa, berbuat kesalahan, tapi tidak terus menerus, tapi dia juga menyesal ya. Kalau seperti itu ya cukup dimeremi. Artinya kita pura-pura tidak tahu, tidak apa-apa. Yang dimaksud di sini adalah ketika orang itu memang terang-terangan ya, berbuat maksiatnya itu terang-terangan, minum atau mencuri, begal, zina, yang pekerjaan yang dilakukan dengan terang-terangan, maka itu yang harus dijauhi. Kita harus membenci dia, perbuatan yang dilakukan dengan terang-terangan itu, supaya dia merasa tidak nyaman gitu. Tetapi kalau orang itu berbuat salah dengan ya secara otomatis namanya manusia, ada kelirunya, ada salahnya, tapi dilakukannya itu tidak terang-terangan, tidak dengan menentang, ya itu merupakan keluputan, kekhilafan yang dia juga menyesal, maka ya tidak sampai perlu diperlakukan sedemikian. Jadi yang dimaksud benci karena Allah itu kepada orang yang memang terang-terangan berbuat maksiatnya, terang-terangan berbuat fasik. Adapun yang tidak ya tidak. Amama ndu bener. Amama anapun te perkara asyarahu kang netepi sapa wong hu ing ma alaihi ing atase mengkono dzanbune dosa nyatane min saghiratin saking dosa cilik au kabiratin dosa gede ya tafsil fa ing kana lamun ana sapa wong sing nglakoni niku iku miman saking wong ta'akkadat kang dadi kukuh bainakan dalam antara sira wa bainaulan antara man apa mawaddatun rasa demen wa suhbatun lan kekancan wa ukhuwatun lan seduluran falahu mongko iku man hukmun utai hukum akhara kang liya. Jadi kalau memang ini kasus per kasus, kalau memang orang yang melakukan itu orang yang sudah biasa jadi teman kita, nah, nanti ada tafsil ya. Kita kan masih bisa mengingatkan atau seperti apa. Yang harus dimusuhi yang kemarin disebut bughdhu fillah itu orang-orang yang memang ahli kejahatan, durhaka, dan dia terang-terangan tidak malu dengan kedurhakaannya itu. Makanya dia itu WTS atau PSK, terang-terangan menawarkan diri di mana-mana. Maka ya jeda-jeda enggak kan dadi langganan justru. Ini harus dijauhi karena apa? Dia terang-terangan menawarkan perbuatan dosa. Jadi yang harus dijauhi itu ketika mereka itu terang-terangan melakukan kedurhakaan itu dan tidak ada penyesalannya.
Ya seperti itu ya, penjahat, peminum yang memang dia tidak ada rasa malunya ya, minum di depan umum lah. Yang begitu itu harus dijauhi, harus dihukum secara sosial. Jangan disapa, jangan diajak bicara, supaya mereka ini tidak menjadi nyaman gitu. Wasayatilan bakal teko apa hukum itu, wa fihi ku ing dalem hukum khilafun utai khilaf bainal ulama'i antarané ulama. Wa amma idza lam yata'akkad, adapun ora likane ora dadi kukuh, tidak ada hubungan yang kuat, apa suhbatun apa ukhuwatun keseduluran, wa suhbatun lan kekancan. Kalau kita tidak kenal, tapi memang ada orang berbuat penjahat, menunjukkan sikap yang durhaka, fala buddha mengkorakan orang apa min izhari asaril bughdi, saking mertelaaken labete sifat sengit. Harus ditunjukkan rasa ketidaksenangan. Kalau ada orang tahu-tahu minum di depan kita, atau berjudi atau berzina, ya kita harus menunjukkan rasa tidak suka, rasa marah, supaya dia tidak gampangkan, supaya dia ngenteng. Imma fil i'radi ana kalane ing dalem mengo wa taba'udi lan ngadoh anhu saking mengkono man, wa qillatil iltifati lan tidi enolai ilahi maring man, dengan cara begitu au fil istighfafi utawa ing dalem milang-milang enteng, meremehkan, wa taglidil qauli lan ngabutaken ucapan, berbicara keras, alaihi ing atase mengkono man. Wa hadza utawi ikilah mengkono niku wau taglidil qaul iku asyaddu luwih banget, lebih keras minal ayaradi saking mengo, sehingga tidak ngereken berpaling. Wa wa te mengkono niku wau i'rad atau niku taglid iku bihasabi ghalazil ma'siyati, kalawan wilang-wilang banget maksiat, wa khifatiha lan endenge mengkono maksiat, kepada orang yang menunjukkan sifat durhaka ya. Umpamanya yaitu tadi minum, zina, apa itu judi ya, yang kita tidak kenal, tapi orang itu menunjukkan sikap terang-terangan dalam perbuatan dosa, maka kita harus menunjukkan sikap tidak menyenangkan, menunjukkan ekspresi kebencian. Bukan benci pada orangnya, benci pada kelakuannya, supaya dia itu tahu bahwa kita itu tidak suka apa yang dia lakukan, dengan ucapan yang kasar, dengan negur, atau dengan tidak mau memperhatikan dia. Wa kadzalika kan kaya mengkono izharul bughdi fil fi'li dalam penggawe aidon halimane napa niku rutbatani utawi derajat luru, ada dua tahap, dua tingkat. Ihdahuma utai salah suwijine rutbatan iku qatul ma'unatin, mutus sifat ma'una, menghentikan pertolongan, warifki lan welas, wa nusrati lan nulung anhu saking mengkunuman. Wa huwa utai mengkunu qatul ma'una iku aqallu darajati, luwe endengi piro-piro derajat. Secara tindakan kata Imam Ghazali, hendaknya kita itu tidak memberikan support, tidak memberi bantuan, tidak memberi pertolongan pada orang yang ahli maksiat. Ini yang minimal. Wal ukhra kang liya, tingkatan yang kedua, iku asa'yu lumaku fi ifsadi agradihi, ing dalam ngerusak pira-pira sejane mengkono wong, al mabghud niku alihi ing atase wong. Contone kafi lil a'dai, kaya kelakuane pira-pira musuh, al mubghidina kang bendu kabeh. Atau tunjukkan ya ekspresinya dengan tindakan. Umpamanya ada orang di depan kita minum, ya kalau kita mampu ambil botolnya, pecahkan umpamanya. Ambil tindakan yang keras kalau kita mampu. Ono wong gak ngarepe langgar kok gendak-gendakan ya usir, atau ya pokoknya dengan tindakan yang menunjukkan kita
menolak perbuatan maksiat itu yang dilakukan dengan terang-terangan. Tetapi kita tidak harus menjadi intel, ngintip-ngintip rumah orang, tidak boleh ya. Namanya tajasus, niti-niti golek wong, delik-delik ke sore barongan itu golek, tidak usah. Tidak perlu cari kesalahan orang lain. Tapi kalau itu dilakukan terbuka di depan kita, nah, maka kita harus menunjukkan ekspresi marah. Ya ono santri terang-terangan gak sembahyang, ya harus dimarahi. Dia santri umpamanya. Anak-anak terang-terangan gak ngaji, ya ngono ditekno ngono kuwi. Ini contohnya ya, hubbu fillah wal bughdhu fillah. Yang baik ya harus dicintai, yang jelek ya harus dihukum ya. Ini ekspresi namanya. Kalau kita mampu melakukan, lakukan ya, seperti anak nakal dihukum, anak melanggar dihukum. Ini ekspresi ya, menunjukkan bahwa kita tidak suka perbuatanmu itu salah. Kita tidak mau mentolerir, atau kita ingin mengingatkan. Hal seperti ini harus dilakukan. Kalau kepada teman ya dengan teguran, dengan ini. Kalau kepada orang lain ya dengan tindakan yang menunjukkan bahwa kita tidak suka pada maksiat yang dilakukan dia. Wa amma ma anapun utai perkara la yuksiru kang ngelabeti apa mah untu. Wa ulai nge, wa ulai ini sih. Oh, wa hadza utai mungkala ifsad niku. Iku la buddha ora kena ora minhu saking hadza. Tindakan kita merusak maksudnya melakukan tindakan keras. Umpamanya orang itu bikin majelis minum-minuman depan masjid, ya kita hancurkan. Kemudian dia bikin gerdu untuk mabuk, robohkan. Nah, kalau kita mampu, kalau kita kuoso ya. Kalau kita memang punya kekuatan ya. Walakin fima dalam perkara yufsidu kang ngerusaken alaihi ing atasin ma tariqal maksiati ing dalane maksiat. Maksudnya kita mengambil tindakan supaya tidak dibuat tempat maksiat. Umpamanya itu ada orang bikin tempat adu jago di depannya masjid, ya harus kita gimana supaya tidak ada di situ, diuyui bareng-bareng apa, atau seperti apa caranya supaya mereka tidak bertempat di situ. Ada orang bikin perjudian di kampung, ya harus bagaimana bikin ribut supaya mereka tidak bertempat di situ. Kalau memang itu mampu, kalau itu berngefek. Kalau tidak ya nggak usah, percuma. Amama napun te perkara layu siru kang orang nglabeti apa mafihi ing dalem mengkono niku hau ifsad ya fala mengko ora. Kalau memang itu tindakan itu sia-sia ya nggak usah dilakukan. Enggak. Artinya kalau kamu memang juga tidak mampu ya tidak usah melakukan itu, jangan konyol. Misalu te contohnya mandi gua. Contohnya orang yang berbuat maksiat dengan terang-terangan itu tadi. Contoh kita bagaimana menunjukkan ekspresi kebencian pada orang yang durhaka. Contohnya rajulun wong lanang iku rajulun wong lanang aso kang duraka sapa man bisyurbil khamri kelan ngombe khamr. Contoh ada orang minum khamr. Waqat khotoba lan temen ngelamar sapa mengkono rajul imro'atan ing wong wadon lau tayassara lamun dadi gampang lahu kedhi rajul apa nikahwa nikahi mar'ah lakana yakti ono apa nikah iku mabghudun kang den magbuton kang den kepingini sapa biha kan mengkono mar'ah bil mali sebab bondo wal jamalilan niku keajuan wal jahilang pangkat. Illa anna dzalika ngisune mengkono nikah iku layu siru orang labeti apa nikah fi man indal nyegah rajul min syurbil khamri saking ngombe khamr wala fi ba'thin lan ora ing dalem nangiaken maksudnya mendorong untuk minum khamr wa tahridin lan gegerei menganjurkan gegerei itu mendorong mengajak alaihi ingati syurbul khamr. Ya fa idza qadarta mongko lamun kuwasa sira ala
i'anati ing sing nulungi rajul liyatimma supaya dadi sempurna lagu te rajul apa gharadu sejane rajul wa maksudulan sejane mengkono rajul wa qadar talan kuwasa sira ala taswisi ing atase ngeridu mengganggu mengkono rajul liyufawitahu supaya ngepotaken ing rajul gharadu ing sejane rajul falaisa mongko ora ana iku laka kedhe sira apa sayulumaku fitaswidi ing dalem ngridu menghalangi mengguno rajul wa amal ina anatu ana penutawi nulungi iku falau tarok kalamun tinggal tarok dalam meninggal sira ing mengkono ihana idharan karena mertelaken lil ghadabi napa niku maring sifat bendu alaihi semengkono rajul fi fiskin dalam fasik rajul ya fala ba'sa mongko ora bahaya. Maksudnya begini, contoh tindakan orang yang kita tidak suka, orang itu ahli minum khamar, terus dia itu mau menikahi seseorang ya, seseorang yang kalau dia menikahi itu maka dia akan mendapatkan sesuatu ya, akan sesuatu ya, dimana kalau apa namanya dia jadi menikah sama orang itu ya, maka itu juga tidak ada berpengaruh apa-apa. Maksudnya tidak membuat dia jadi minum, juga tidak membuat dia, itu tidak ada hubungannya dengan perbuatannya ya. Maka kita tidak perlu mengganggu, membatalkan. Tapi kita juga tidak perlu nulungi dia. Karena apa? Dia itu orang ahli maksiat. Pokoknya ada orang itu ahli minum, mau ngelamar seseorang baik-baik, ya harus dicegah. Karena apa? Takut ngerusak pada wanita itu. Itu contoh tindakan untuk menggagalkan ya, menggagalkan perbuatan dia. Kita menunjukkan ekspresi kalau kita tidak senang dengan perbuatannya. Atau kita katakan kepada orang yang mau dilamar, pokoknya si A ini ahli minum mau ngelamar anaknya Pak Haji. Kita bilang sama Pak Haji, hati-hati ya, itu orang ahli minum. Nah, supaya tidak diambil mantu. Dengan begitu dia kan kecewa. Nah, itu satu cara ya, agar kita menunjukkan ekspresi ketidaksenangan pada perbuatan dia. Itu tidak apa-apa ya. Menunjukkan ekspresi orang itu cek gak payu rapi. Ini salah satu contoh. Dia supaya tidak, kalau mau umpamanya ngelamar santri, kita tunjukkan ekspresi janganlah, itu orang ahli minum. Nah, sehingga dia tidak dapat istri yang baik. Nah, itu salah satu contoh, tidak apa-apa tindakan seperti itu untuk menyelamatkan orang baik-baik dan untuk mencegah orang itu mendapatkan hal yang dia inginkan dengan cara yang kita lakukan. Tapi walaisa orang-orang ku wajib apa targuan ninggal iana idrubama yakunu, karena terkadang ono laka kulisir apa niatun niat fi antatalat tofa ing dalem yen to gawe alus sira bi ayanati kelawan nulungi mengkono rujul wa idhari syafqati lan mertelaken sifat walas alaihi ing atase rujul lihat tak kita supaya nekotaken sapa rujul, nekotaken mawaddaka ing demen sira wayak balulan nerimo sapa rujul nushaka ing nasihat sira fa hadza mongko utawi ikilah mengkono talatuf iku hasanun yo bagus. Tetapi kamu bukan berarti harus dengan cara yang kekerasan atau dengan cara menghentikan dia. Bisa jadi cara sebaliknya juga boleh. Umpamanya orang itu ahli minum, mau ngelamar tetangga saya, terus saya bantu tapi dengan janji, ya sudah kamu saya bantu itu, tapi janji ya supaya kamu jangan minum, kamu jangan mengulangi lagi. Nah, begitu juga boleh. Kita tolongi tapi dengan sebagai cara untuk dia tidak melakukan kesalahan. Itu juga bagus. Artinya tindakan ini bisa dalam bentuk yang berbeda. Bisa jadi kita halang-halangi dia menikahi anaknya orang supaya dia itu tahu bahwa saya tidak suka pada dia, makanya saya menghalangi dia menikah sebagai ekspresi kebencian saya pada perbuatannya. Atau sebaliknya kita tulungi tapi sebagai cara untuk menundukkan dia supaya tidak nakal.
itu juga boleh. Jadi cara dakwah ini melihat situasi yang tepat. Selama itu tujuannya sama. Tujuannya adalah kalaupun ditolong untuk kebaikan, kalaupun kita menolak juga untuk kebaikan. Wa ilam yadhar, lamun ora pertelo apa mengkono nas niku wau. Wa ilam yadhar, lamun ora pertelo apa niku wau alutuf niku laka kedui sira. Walakin ra'aita tapi ningali sira antu inahu yen ta nulungi sirahu ing rajul ala gharadihi ing atase sejane rajul qaduan krana nekani li haqi islami krana maring haqi agama islami mengkono rajul. Atau kita tidak ada niatan cuma karena ya memandang dia orang Islam, ada hak. Fadzalika mongko utai mengkono niku wau qaduan haqil Islam iku laisa ora ono apa zalik iku mamnuun den cegah. Bal huwa balik utai mengkono zalik iku al ahsanu li bagus. Ingat lamun ono apa maksiati rajul iku bil jinayati kelawan jinayah melanggar nyatoni artinya melukai nyalai al hakika ing atase hak sira. Au hakiman utawa haki wong ya ta'alaku kang gumantung sapa man bika kelan sira. Wa fihi lan iku ing dalem mengkono niku wau tu'inuhu ilah niku ilam yadhar ya. Jadi ada orang itu kita tolong supaya dia mau kita bimbing jadi baik. Atau tidak begitu. Alternatifnya dia kita tolongi, tidak kita halang-halangi karena kita masih menghargai dia itu orang Islam. Toh meskipun dia berbuat maksiat, dia masih punya Islam. Hanya karena menghargai supaya dia itu tidak putus harapan. Ini salah satu cara juga, strategi supaya dia ya merasa kita kita perhatikan, dengan artian nanti dia akan menimbulkan kesungkanan dia berbuat maksiat. Wa fi dalam mengkono niku wau, fi dalam mengkono qadaan hakil Islam niku nazalat murun apa qaulu ta'ala dawi Allah ta'ala rupani walaya tali ulul fadli minkum wasaati wala ta'ya talilan ojo walaya talilan ojo suboto ila bersumpah maksudnya sapa ulul fadli wong kang duweni anugerah minkum sanging sira kabeh wasaati lan kejembaran ila qauli ta'ala ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum ala tuhibbuna nalikane ana ta ora padha demen sira kabeh ayaghfira to ngapura sapa Allah lakum maring sira kabeh. Idza kallama nalikane gunman sapa Mistah bin Atsatsa fi waqi'atil ifki ing dalem berita ifki, berita hoax, berita fitnah niku. Ini kan dulu ada kasus ya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada berita hoax, kalau sekarang itu hoax ya. Ada beredar gosip bahwa Sayyidah Aisyah istri Nabi itu dituduh berselingkuh atau serong. Lah, salah satu orang yang menyebarkan gosip itu namanya Mistah binti Utsasah. Mistah bin Atsasah. Mistah bin Atsasah ini orang miskin, kerabatnya Abi Hurairah. Dia ini orang yang diberi makan oleh bukan Abi Hurairah, oleh Abu Bakar. Mistah itu orang yang ditolong Abu Bakar. Tapi dia ini tega-teganya ikut menyebarkan fitnah bahwa Sayyidah Aisyah itu berselingkuh. Yang disebut dengan hadisul ifki ya. Cerita bohong, gosip, cara sakniki hoax ya. Ketika itu Sayyidah Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituduh ya, bukan berselingkuh, dituduh berselingkuh, gosip ya. Lah yang menyebarkan gosip ini diantaranya namanya Mistah. Padahal Mistah ini orang miskin yang ditolong oleh Abu Bakar.
Abu Bakar itu ayahnya Aisyah. Fitnah ini gosip merajalela sampai Kanjeng Nabi juga marah. Sempat Nabi tidak mau bicara dengan Aisyah. Kemudian turunlah surat Baro'ah. Turun wahyu langsung dari Allah yang menyatakan Aisyah tidak bersalah. Sayyidah Aisyah Baro'ah, bebas dari tuduhan itu. Ketika keluar Baro'ah itu, Abu Bakar kan dia bahagia, ternyata anaknya tidak bersalah. Lah, urus punya urus, ternyata salah satu sumber gosip itu dari Mistah. Mistah ini padahal orang yang sudah dibantu sekian lama oleh Abu Bakar. Maka tentu saja Abu Bakar marah. Sehingga Abu Bakar bersumpah, awas kon, mulai sekarang kamu gak saya kasih makan. Kurang ajar. Wis tak tulungi, tak ewangi, ternyata kamu ikut gosip. Ternyata kamu ikut menjadi provokator. Cara saat ini provokator. Abu Bakar bersumpah, saya mulai hari ini tidak akan memberi makan Mistah. Karena Mistah ini ternyata pengkhianat. Dia sudah saya kasih makan, ternyata malah menyebarkan gosip. Abu Bakar sumpah marah, tidak mau memberi makan pada Mistah. Kemudian turunlah ayat Al-Quran itu, yang surat apa itu, surat Nur itu ya. Allah mengatakan wala ya'talil ulul fadli minkum was-sa'ati ya. Allah menegur jangan sampai orang itu sumpah. Orang yang sudah kaya ya, maksudnya itu Abu Bakar. Abu Bakar orang kaya yang loman, jangan bersumpah untuk tidak memberi pada orang yang biasa dia beri. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Kalau kamu mau mengampuni dia, Allah akan mengampuni kamu. Ya memang Mistah itu salah, nggak tahu diri lah. Udah ditolong, udah dikasih makan kok malah jadi provokator. Ya memang dia salah. Tapi kalau kamu mau memaafkan dia, kamu akan dimaafkan oleh Allah. Jadi Abu Bakar ini orang baik. Makanya dia ada sedikit aja Allah menurunkan wahyu. Jangan begitu, gak usah dendam maksudnya. Akhirnya Abu Bakar menarik sumpahnya. Ketika ayat ini turun, Abu Bakar mengatakan, ya saya ingin diampuni Allah, saya ampuni Mistah. Artinya tidak usah mendendam ya. Walaupun dalam kasus ini, contoh ini, namanya Mistah ini kan kurang ajar, provokator. Dia ikut menyebarkan fitnah. Menyebarkan fitnah pada Sayyidah Aisyah. Padahal Aisyah itu anaknya Abu Bakar. Lah Mistah ini loh hidupnya dikasih oleh Abu Bakar. Abu Bakar marah. Abu Bakar berjanji gak mau ngasih makan lagi, gak mau bantu lagi. Ini kurang ajar, ini provokator. Tapi ditegur oleh Gusti Allah, jangan begitu. Orang-orang yang punya kelebihan, orang-orang baik, jangan bersumpah untuk tidak kasih makan lagi. Ampunilah dia supaya kamu diampuni oleh Allah. Ketika wahyu ini turun, Abu Bakar langsung terima. Abu Bakar langsung, ya sudah, karena ini teguran langsung dari Allah. Abu Bakar langsung menarik sumpahnya. Dia tetap memberi makan pada Mistah. Nah ini kan contoh berbuat baik pada orang yang ahli maksiat. Mistah ini kan menyebarkan fitnah. Menyebarkan fitnah ini kan berbuat dosa, berbuat maksiat. Ini kan seandainya kita gak nyopo kan pantas, sebab dia telah berbuat salah. Tapi kalau kita mau maafkan, karena ini hubungannya dengan pribadi kita, ini lebih bagus ya. Rasulullah SAW kalau hal-hal kesalahan yang bersifat pribadi selalu dimaafkan. Tapi kalau urusannya agama, Rasulullah marah. Ya kita juga begitu. Kalau orang itu berbuat salah pada kita urusan pribadi, sebaiknya kita jangan mendendam. Ya udah maafkan. Tetapi kalau orang itu maksiatnya itu kepada Allah, ya contoh dia itu minum terang-terangan, minum mabuk di depan masjid, di depan musola, ya harus kita harus kita tunjukkan kebencian ya. Ini telah berbuat durhaka terang-terangan. Nah yang seperti itu ya jangan disapa, jangan diajak bicara. Ya kalau perlu pecahkan botolnya umpamanya. Ini kita harus mengambil tindakan untuk menghentikan maksiatnya.
orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Tetapi kalau maksiatnya itu berupa memfitnah, apa menyakiti kita, lebih baik kita maafkan. Jadi memaafkan itu mempunyai efek yang baik. Kita ini walaupun ya pegel ya, walaupun emosi ya, tapi sebaiknya tidak usah mendendam. Sebab itu hanya akan membebani pikiran. Orang itu kalau dendam, pikirannya tidak nyaman. Demi kesehatan, jangan mendendam. Sebab kalau kamu itu mendendam, maka kamu ini akan terus dibakar emosi yang membuat kamu jadi nggak sehat. Kalau itu hak pribadi kita, ya sudahlah, tidak usah mendendam. Maafkan itu lebih baik ya. Niwang Fahalafa sumpah sopa Abu Bakar ayak to ayen to megot sopa Abu Bakar anhu sangge mengkono Mistah rufqahu ing kawelasane Abu Bakar. Waktu kana temen ono sopa Abu Bakar iku yuwasihi bagusi sopa Abu Bakar ing Mistah bil mali kelawan bondo. Alhamdulillah. Sebelumnya Mistah ini selalu dibantu oleh Abu Bakar. Fanazalat mongko temurun opal ayat wayat ma'azmi maksiati Mistah sertane agunge maksiati Mistah yang memfitnah tadi. Wa ayatum mendiwau wa ayatu maksiatin nggih. Wa ayatu maksiatin utawi endine maksiat iku tazidu ngluwi apa maksiat ala ta'arrudi ing atase melawani li harami Rasulillah maring kehormatane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa italatil lisan lan dawaaken lisan fi mithli Aisyah dan sepadane Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dalam kasus ini Mistah kan betul-betul durhaka, kelewatan ya, kurang ajar banget. Karena apa? Yang dia gosipkan itu istrinya Nabi loh. Itu kan merendahkan atau melecehkan kehormatan Kanjeng Nabi. Artinya Mistah ini kan sudah berbuat jahat. Dia menyebarkan gosip istrinya Kanjeng Nabi. Ini kan berarti dia itu telah melukai hatinya Kanjeng Nabi. Mana istrinya Nabi kan kehormatan. Orang kita istri kehormatan difitnah, pasti kan itu berarti sama dengan menghina, melecehkan Kanjeng Nabi. Dan itu juga memfitnah Sayyidah Aisyah, wanita baik-baik. Ini kan maksiat yang besar sekali. Maksiat yang nggak ada yang lebih besar dari itu. Bagaimana dia telah menghina Kanjeng Nabi. Akan tetapi karena itu ada hubungan dengan hak kebaikan Abu Bakar pada dia. Abu Bakar oleh Allah disuruh maafkan aja. Ila anna Siddiq angin sudah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu iku kana ana sapa Abu Bakar iku kal majni aleh kaya wong kang den tatoni sapa al. Tapi kan ini dia itu seakan-akan melukainya kepada Abu Bakar sebagai bapaknya Aisyah. Fi nafsi dalam awak dewi Abu Bakar bidil kal waqiati kelan mungko kejadian niku. Wal afu te ngapura amat saking wong zalama kang kawi zalim sapa man wal ihsanu lan gawe bagus ilaman mare wong asa akan kawi Allah sapa man iku min akhlaqis siddiqin saking akhlake wong kang bagus siddiqin wong kang temen kabeh. Wa inna ma yahsunu angin mestine bagus apa al ihsanu gawe bagus ilaman maring wong zalama kang kawi zalim sapa man ka ing sira. Fa amma man anapun te wong zalama kang zalim sapa man ghaira ka ing liyane sira wa asalan duraka sapa man Allah ing Allah bihi kelan mengkono zulmun fala yakhsunu mongko ora bagus apa ihsanu ka gawe bagus sira ilahi maring man li anna fil ihsani karo iku ing dalem gawe bagus ila zalimi maring wong zalim isaatan ana gawe Allah ilal mazlumi maring wong kang den zalimi. Wahakul mazlum utai haki wong kang den zalimi iku aula luwih tomo bil mur'ati kelawan den reksa. Wa taqwiyatu qalbi teng ngatakan atine mazlum
bil iradi klan mengu anil zalimi saking wong kang zalim iku ahabbul den temeni ilallah min taqwiyati qalbi zalimi saking nguwataken atine wong kang zalim. Jadi begini, dalam kasus ini ya, contoh Abu Bakar As-Siddiq ya, sahabat Abu Bakar, dia disuruh Allah untuk memaafkan kepada Mistah. Walaupun Mistah sudah berbuat jahat, Mistah sudah berbuat zalim dengan cara memfitnah putrinya Abu Bakar, memfitnah Sayyidah Aisyah, dan merusak atau melecehkan kehormatan Rasulullah SAW dengan cara menggosipkan istri Kanjeng Nabi. Tetapi kan ini secara tidak langsung berhubungan dengan haknya Abu Bakar, yaitu Abu Bakar selaku orang tuanya Aisyah. Allah menyarankan pada Abu Bakar supaya maafkan saja. Artinya walaupun Mistah ini sudah membuat hoax, sudah jadi provokator sehingga Sayyidah Aisyah tertuduh berbuat serong padahal tidak, Allah menyuruh agar Abu Bakar tetap berbuat baik pada Mistah, provokatornya tadi. Karena apa? Ini kan kaitannya dengan berbuat zalim pada pribadinya Abu Bakar, pada anaknya Abu Bakar. Artinya kalau kita itu dizolimi orang, kalau orang itu berbuat zalim pada pribadi kita, maka sebaiknya kita memaafkan, tidak menunjukkan kebencian. Pokoknya ada orang menggosip pada kita, ada orang menjelek-jelekkan, tidak usah kita marah-marah, ya sudahlah, maafkan, itu lebih bagus. Tetapi kalau orang itu berbuat zalim pada orang lain, pada pihak ketiga, maka kita sebaliknya harus menunjukkan sikap tidak senang. Kalau orang itu mendolimi fulan, nih orang zalim pada dia, maka kita harus menunjukkan kebencian, bahwa kamu berbuat zalim pada ini, itu dosa. Kita harus menunjukkan ketidaksukaan pada orang itu. Karena apa? Dia berbuat zalim pada orang ini, pada orang lain. Orang ini lebih berhak untuk kita jaga perasaannya daripada dia. Kalau kita berbuat baik pada dia, ini orang zalim, ini berbuat zalim pada ini, maka orang ini yang berbuat zalim ini jangan kita hargai melebihi yang ini. Ini lebih berhak untuk dihormati karena orang ini dizalimi. Kita harus bela yang ini, bukan yang berbuat zalim. Artinya kita harus menunjukkan ketidaksukaan, menunjukkan sikap tidak suka atau marah pada orang ini karena dia berbuat zalim pada ini. Tetapi kalau orang ini zalim pada kita, tidak perlu. Artinya kita tidak perlu mengekspresikan kemarahan dalam arti dendam kepada orang yang telah berbuat jelek pada kita ya. Kalau urusan itu pribadi kita, tidak perlu kita membalas, tidak perlu kita menunjukkan marah ya. Lebih bagus kalau kita memaafkan ya. Ini perintah Al-Quran ya. Jadi hendaknya kita itu mengampuni, khudzil afwa, berikan maaf ya. Kalau itu urusan pribadi kita. Tapi kalau itu urusan zalim pada orang lain, maka kita harus tunjukkan ekspresi bahwa kita tidak senang kamu berbuat zalim pada ini, kamu salah, kamu jangan begini. Kita harus hentikan dia, jangan berbuat zalim. Sebab apa? Ini melanggar haknya orang ini. Orang yang dizalim ini lebih berhak untuk kita jaga daripada kita jaga perasaan orang yang zalim. Tapi kalau orang ini zalim pada pribadi kita, tidak apa-apa, kita hargai sudah, tidak usah balas, tidak usah marah ya. Ini ajaran dari Kanjeng Nabi. Seperti contoh dalam kasus hadisul ifki, berita bohong tadi, Mistah memfitnah Sayyidah Aisyah, Mistah melecehkan keluarga istri Nabi. Abu Bakar marah. Sebenarnya dia berhak marah karena ini orang kan berbuat salah, zalim. Tapi kan zalimnya pada anaknya Abu Bakar. Jadi seakan-akan dia zalim pada Abu Bakar. Maka Allah menyuruh Abu Bakar maafkan saja. Ini kalau urusan pribadi kita lebih baik maafkan. Tetapi kalau orang itu berbuat jahat pada orang lain, kita harus tunjukkan sikap bahwa kita tidak suka kezaliman itu. Kita harus berdiri untuk mencegah perbuatan zalim jangan sampai terjadi kepada orang lain. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.